sebelum kita memulai ibadah Christmas Eve kita pada petang hari ini, saya akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama, ibadah Raya Natal akan diadakan besok pagi jam 8 pagi. Ibadah akan dilaksanakan 1 kali pukul 8 pagi. Yang kedua, Natal Komisi Pemuda Remaja akan diadakan besok sore pukul 17. Natal Pemuda Remaja besok sore akan diadakan pada pukul 17. Terima kasih. Kini kita akan mendengarkan sambutan Ketua Panitia Hari-Hari Besar Kristen GKMI Pati diwakili oleh Bapak Sugeng Santoso. Kami persilakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat sore dan selamat datang. Shalom. Bapak Ibu, tidak terasa hari ini kita sudah memasuki penghujung di akhir tahun 2022. Acara perayaan Hari yang Besar dan kegiatan gerejawi, baik itu yang bersifat dalam ataupun yang bersifat luar, sebagai wujud untuk menjadikan gereja terus berdampak dan menjadi berkat bagi sesama, sudah kita selenggarakan dengan baik. Itu semua karena berkat kasih Tuhan dan dukungan dari seluruh jemaat GKMI Pati, baik itu dukungan doa, dukungan partisipasi dalam mengikuti setiap kegiatan, dan juga dukungan dana, sehingga seluruh rangkaian kegiatan boleh terselenggara dengan baik. Oleh karena itu, saya mewakili rekan-rekan dari Panitia Hari Besar pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat, majelis, dan hamba Tuhan untuk segala support dan dukungannya kepada kami semua. Bapak Ibu, tema dari malam Natal pada hari ini, kisah Natal dalam secangkir kopi, menginspirasikan kepada kita semua, baik itu sebagai pribadi ataupun gereja, di dalam masa-masa Natal ini kita tetap menjadikan berkat dan terus berdampak bagi sesama kita. Akhir kata, mewakili teman-teman, saya mengucapkan selamat Hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.
malam yang istimewa. Yesus Sang Juru Selamat turun ke dunia, membawa damai sejahtera. Kabar baik ini menjadi jawaban bagi umat yang menanti dalam segala kesuraman. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Mari sambut keselamatan dari Tuhan dengan penuh ungkapan syukur dan sukacita. Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Kita pujikan dengan melangkah nyanyi, dengan bertepuk tangan dengan penuh sukacita. Mari kita bangkit. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus, mari kita tundukkan kepala. Kita mau menghadap hadirat Tuhan. Kita mau memohon berkat pengasihan dari Tuhan.
Biarlah Tuhan sendiri yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kita pada malam hari ini. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Pada malam hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena hari ini Tuhan kembali memberikan kepada kami kesempatan yang istimewa, kesempatan yang khusus untuk kami berada di dalam rumah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memasuki ibadah Christmas Eve, menyambut Natal, kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Biarlah Tuhan, pada malam hari ini kami sungguh-sungguh dapat menghayati akan makna kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Terutama kami semua boleh membuka hati kami Tuhan, agar Kristus Tuhan juga lahir dalam hidup kami, menguasai seluruh hidup kami, mengubah hidup kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan pada malam hari ini, dan kami menyerahkan sepenuhnya dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Kiranya Tuhan beserta dengan kami. Kami mohon kiranya tangan Tuhan terulur ke atas kami semua, mencurahkan kasih rahmat dan berkah, sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan dengan sukacita penuh dari Tuhan. Dan biarlah kami boleh hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dunia masih berjuang untuk pulih dari duka dan luka, tersaruk berjalan ke masa depan dan meninggalkan masa lalu di belakang. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan selalu menggenggamkan. Tetapi syukur kepada Allah yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dikirimkan terangnya bagi kita yang berjuang. Jemaat Tuhan, mari kita bersama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan serta menghayati litany terang yang akan bersama-sama kita baca secara berganti-gantian. Litany terang terambil dari Yohanes 1 ayat 1-5 dan 9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Bersama-sama. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Mari sambut terangnya dalam hati kita. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan menyaksikan penyalaan lilin Natal yang berturut-turut akan dinyalakan oleh perwakilan dari yang pertama, Komisi Anak oleh Anak Victoria, yang kedua, Komisi Remaja oleh Saudari Sering, yang ketiga, perwakilan dari Komisi Perempuan oleh Ibu Indah Cahyastuti, yang keempat, perwakilan dari Komisi Senior oleh Ibu Elia Toto, yang kelima, perwakilan Ketua Panitia Hari Besar oleh Bapak Sugeng Santoso, kemudian dilanjut dengan Ketua Majelis Bapak Budi Santoso, dan yang terakhir oleh Gembala Jemaat kita Bapak Pendeta Michael yang sekaligus menyalakan lampu pohon Natal. Kita akan iringi dengan pujian Malam Kudus. Yeah.
Jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan menyaksikan kisah Natal dalam secangkir kopi. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Adakah di antara kita yang membutuhkan kehangatan secangkir kopi, coklat, atau mungkin aneka es kopi yang tentunya dinginnya terasa nyes, atau mungkin hanya sekedar ingin menyimak kisah di balik secangkir kopi? Mari kita nikmati. Bila Natal tiba, tentu yang paling terasa adalah sukacitanya, kegembiraannya, karena juru selamat kita telah tiba ke dunia. Tetapi di samping itu adalah kebersamaan keluarga. Di sana ada canda tawa, ada makan bersama, bahkan berdoa bersama anggota keluarga kita. Itu yang paling indah. Yeah.
Juru selamat manusia. Juru selamat manusia. Selamat Natal ya. Tapi saya perhatikan dari tadi, Anda kok kelihatan sedih gitu ya, murah. Sebetulnya ada apa pada ini yang Natal? Betul sekali Pak, ini malam Natal. Memang seharusnya kita semua bersukacita. Kita ditemani indahnya pohon terang, lagu-lagu yang ceria, keluarga yang berkumpul, dan bagi anak-anak tentu banyak sekali hadiah. Tetapi tahukah kita bahwa di luar sana banyak orang yang masih hidup tanpa sukacita? Pekerjaan saya adalah memotret, dan ketika saya memotret, maka saya tidak hanya mengambil gambar-gambar orang-orang yang berpose saja, tetapi saya juga menangkap apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Lensa ini, Pak, menangkap mata yang berbicara, mata yang bercerita. Kalau boleh tahu, kisah apa yang Anda temukan? Banyak sekali kisah. Ada seorang pemuda yang terpuruk dari keluarga yang broken home. Tidak mendapat dukungan dari manapun selain dari penolakan dalam pergaulannya. Seorang perempuan sukses, dia dipuja dan dikagumi, tetapi jauh di dasar hatinya, dia selalu merasa kesepian. Seorang ibu yang berjerit juang membesarkan anak yang dikasihi, yang justru paling terluka karena sikap anak-anaknya. Ada seorang ayah yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk menafkahi keluarga, tetapi masih saja kekurangan. Seorang eksekutif muda dengan karir yang begitu cemerlang, namun sulit mendapat cinta sejati, sebab semua yang di sekelilingnya itu hanya mengincar uangnya. Dan ada pula seorang gadis muda yang karena beban keluarga telah dijual dan berakhir hidupnya karena mengidap penyakit AIDS. Banyak orang yang butuh menemukan makna hidup, sukacita sejati, bukan senyum palsu.
membuang waktu secara mubazir. Itu. Maaf menyambung, saya setuju untuk setiap orang harus menemukan makna Natal bagi hidupnya. Tetapi sayangnya itu mudah diucapkan, tetapi sukar dilakukan. Tetapi sayangnya, bagi saya banyak orang yang dengan terpaksa harus melewati Natal sendiri. Tanpa keluarga, ini juga terpaksa harus melewati Natal sendiri. Mewakili kisah para TKI dan TKW yang harus berjuang jauh dari keluarga. Ini juga tentang para pelajar dan mahasiswa yang berada jauh di rumah, di seberang pulau bahkan di negara lain. Ataupun juga bagi mereka yang masih belum bisa merasakan Natal karena tidak ada cukup uang untuk kembali. Ya, tapi bagaimanapun, betapapun beratnya merasakan Natal semua, saya tidak memberkan diri saya diharapkan Natal. Yesus cukup di hati, itu cukup. Karena itu, saya ucapkan selamat Natal bagi semuanya, yang sendiri ataupun di tengah Natal keluarga. Damai Natal di hati.
Selamat Natal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat ucapan selamat Natalnya dari coffee shop ya yang ada di sini. Sayangnya kopinya nggak sampai ke sini ya, dan nggak sampai ke situ juga. Tetapi bagaimanapun juga, mari kita tetap bergembira untuk malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami muliakan, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di malam ini kami dapat bersama-sama ya Tuhan kembali memperingati akan kasih Tuhan, memperingati akan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang lahir sebagai manusia yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh nyata Tuhan, sehingga kami semua merasa diberkati, kami merasa dipulihkan, kami bahkan diselamatkan Tuhan, dan kami bahkan mendapatkan satu kesempatan Tuhan untuk boleh hidup kekal bersama-sama dengan Engkau di surga. Itu semua adalah karya kasih Tuhan di dalam Kristus. Terima kasih, dan biarlah kami bukan hanya merayakan sekedar dengan hura-hura atau sukacita secara duniawi belaka, tapi biarlah kami boleh bersama-sama ya Tuhan memetik satu makna, sehingga ini semua bisa kami bawa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mari Roh Kudus Engkau bimbing kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kisah-kisah yang tadi boleh dibagikan ya. Kisah-kisah dalam secangkir kopi. Tadi ada banyak cerita yang sudah dibagikan di sana gitu. Ya, ada seorang eksekutif muda yang tadi mewakili dari mereka yang merayakan Natal di dalam kesunyian, mewakili para TKW, TKI, pelajar, mahasiswa yang mungkin jauh dari rumah, mewakili mereka yang bekerja, berusaha, yang terpaksa harus melewati Natal jauh dari rumah. Tapi ada juga cerita yang dibagikan oleh fotografer kita yang keren tadi ya, seorang fotografer muda tadi. Ya, dia membagikan cerita bahwa bukan hanya ada kisah-kisah sukacita, kisah-kisah yang membuat kita ini tertawa di dalam kehangatan keluarga. Ternyata dia juga membawa satu kisah-kisah yang pilu. Di dalam Natal ini bertebaran kisah-kisah yang pilu. Mereka dikatakan melewati Natal dalam kepedihan. Ada di rumah, sebuah rumah yang broken home. Ada yang terbaring sakit, ada yang menjalani kemoterapi, atau bahkan pada saat ini masih menunggu operasi. Ada saudara-saudara kita yang terpuruk pada saat ini dalam pilihan-pilihan yang salah, sehingga mereka sungguh menyesalinya di malam hari ini. Mereka menangis dengan hancur hati di malam hari ini. Ada juga orang-orang yang pada saat ini kesepian, melewati Natal tadi dikatakan tanpa keluarga dan kawan. Ada juga yang pada saat ini di mana kita sedang tertawa di tempat ini, mereka saat ini sedang terlilit masalah berat. Mereka menderita kekurangan. Ada juga bahkan tidak jauh dari kita yang pada saat ini juga sedang dilanda bencana alam. Nah, bagi mereka pasti tidak mudah untuk melewati Natal ini. Bagi mereka pasti tidak mudah untuk mengatakan bahwa Natal adalah damai sejahtera. Tidak mudah untuk bagi mereka. Nah, sedangkan bagi kita semua, khususnya yang saat ini ada di ruangan ini ataupun yang ada di luar sana, pada saat ini, yang kita ini punya kisah Natal yang berbeda. Kita punya kisah Natal yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan damai sejahtera. Maka bagi kita, mereka tadi, mereka yang dalam segala dukanya itu tidak nampak. Mereka tidak kelihatan oleh kita. Bagi kita yang saat ini sedang menikmati kisah Natal yang sempurna, saya katakan, ada kehangatan kasih keluarga, ada canda tawa, berlimpah dengan makanan dan minuman. Di rumah tersedia hadiah-hadiah dan barang-barang mahal. Tentu kisah-kisah pilu itu tidak terpikirkan.
Bagi kita yang saat ini bisa menikmati ibadah dengan aman, dengan tenang. Tadi malam sudah ada satu tim polisi yang menjaga, lalu kemudian dia juga membawa anjing pelacak, ya, memeriksa, mendeteksi semua sudut di tempat kita ini. Bahkan beberapa hari ini dijaga secara khusus, ya, oleh keamanan, oleh polisi, sehingga kita semua bisa merayakan dengan aman, kita semua bisa merayakan dengan nyaman, dengan lancar. Kita cenderung lupa bahwa di sana, di tempat lain, ada orang-orang, ada jemaat-jemaat yang bahkan mereka itu tidak bisa merayakan Natal. Mereka tidak punya tempat ibadah, dan ketika mau memakai fasilitas umum dilarang. Tentu bagi kita hal-hal seperti ini jauh, hal-hal seperti ini tidak masuk di dalam pemikiran kita, karena kita saat ini sedang berada di dalam keadaan yang happy, yang gembira, yang bahagia. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, dialog tadi, ya, di coffee shop tadi, dialog secangkir kopi tadi, mengingatkan kita bahwa mereka itu ada. Mereka itu ada di dekat kita. Mereka itu ada di sekeliling kita. Mereka itu real. Mereka itu nyata. Dan justru bagi mereka, Natal itu sebagai sebuah kabar sukacita, sebagai kisah kasih tadi katanya, yang memulihkan, itu bagi mereka lebih dibutuhkan. Saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagaimana di dalam kisah Natal yang digambarkan oleh Lukas 2, mari yang membawa Alkitab boleh bersama-sama dengan saya. Injil Lukas pasalnya yang kedua. Kita boleh cek, boleh lihat di situ kisah tentang para gembala, ya, di situ di Lukas pasalnya yang kedua, di mana di situ kabar sukacita, kisah kasih Tuhan itu pertama-tama justru ditujukan kepada mereka yang kecil, lemah. Menyapa para gembala itu pertama-tama, menyapa para gembala yang adalah bagian dari masyarakat yang miskin, yang untuk beberapa bulan para gembala itu harus tinggal jauh dari rumah. Mereka berada di padang yang sunyi, mereka mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka jauh dari peradaban, mereka jauh dari hiruk pikuk keramaian sehari-hari. Nah, kepada mereka inilah justru pertama-tama malaikat itu memberikan kabar sukacita dan menyatakan kasih Tuhan. Kita baca ayat 10 dan 11. Mari kita cek. Ayatnya yang ke-10 dan yang ke-11, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Ada dua hal di situ. Ada dua hal. Yang pertama di situ dikatakan ada kesukaan besar. Disebutkan tentang kesukaan besar. Yang dimaksud dengan kesukaan besar ini Bapak Ibu adalah adanya satu kesukaan yang melampaui dari apa kegembiraan umum yang bisa dirasakan oleh manusia. Maka disebut sebagai kesukaan yang besar. Sebab ini melampaui dari segala macam kegembiraan yang bisa dirasakan oleh manusia atau kita semua. Dalam konteks para gembala, yang dimaksud dengan kesukaan besar ini tentunya lebih dari sekedar selimut yang hangat di malam yang dingin. Sebab untuk para gembala yang ada di padang, pasti mereka membutuhkan selimut hangat di malam yang dingin. Kalau mereka punya selimut yang cukup tebal, kalau mereka mempunyai tersedia cukup begitu untuk mereka, wah itu sebuah kegembiraan, itu menimbulkan sukacita. Tetapi yang ini lebih dari itu. Dalam konteks para gembala, kesukacitaan besar itu juga melebihi dari sekedar makanan yang melimpah.
Bayangkan ketika mereka harus jauh dari rumah berbulan-bulan lamanya, tentu mereka tidak akan mendapatkan akses yang mudah untuk makanan. Mereka harus berhemat sedemikian rupa. Bagi mereka juga, ini melampaui dengan uang yang cukup sehingga mereka nggak perlu pergi, mereka di rumah aja. Ini lebih daripada sekedar uang yang cukup. Inilah mungkin yang mereka sebut sebagai kesukacitaan atau kesukaan. Tetapi malam itu mereka menerima kabar yang jauh melampaui itu, jauh daripada apa yang dapat mereka pikirkan, sehingga mereka tahu bahwa bagi mereka Natal itu adalah keberpihakan Allah kepada mereka yang kecil lemah. Ketika Allah berpihak kepada mereka, maka ini jauh melampaui dari apa yang bisa mereka pikirkan, dari mereka yang disebut kegembiraan. Sebab keberadaan mereka itu tidak terlihat. Seperti kita tadi, kita diceritakan, dibukakan mata bahwa ternyata di tengah-tengah Natal ini juga bertebaran duka cita. Tetapi ini tidak terlihat. Sama, para gembala ini tidak terlihat, tetapi bagi Allah terlihat, bagi manusia tidak terlihat. Mereka juga termasuk kelompok yang tanpa suara, ya, tidak punya hak untuk berbicara. Tetapi Tuhan mendengar suara mereka dan memberikan kesempatan untuk mereka juga berbicara dalam sukacita. Inilah yang disebut Allah berpihak kepada mereka, dan itu melampaui dari segala kegembiraan yang bisa dirasakan di dunia. Catatan yang kedua disebutkan di situ adalah telah lahir juru selamat. Bagi umat Tuhan pada saat itu, jemaat, bagi umat Tuhan, kehadiran seorang juru selamat itu dipahami sebagai tergenapinya pengharapan dan janji. Sebab mereka sudah menantikan itu lama sekali. Berabad-abad mereka menantikan itu. Sekarang mereka melihat bagaimana Allah itu bertindak, menggenapi janjinya, bertindak, mengaruniakan kepada mereka damai sejahtera di dunia, pun sekaligus juga kehidupan yang kekal. Karena itu bagi mereka kehadiran juru selamat itu adalah jawaban. Juru selamat adalah jawaban dari segala penderitaan, jawaban dari segala tekanan, dan kehidupan yang seakan-akan tadi dikatakan tidak berpihak. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kesukaan besar akan kehadiran juru selamat inilah kemudian Natal itu menjadi kisah kasih bagi umat. Bertolak belakang, berlawanan, dan kisah-kisah duka, kisah-kisah pilu yang ada di sekitar kehidupan kita. Sebab tidak ada yang lain dari kehendak Allah, kecuali Allah itu berkehendak untuk mendatangkan kesukacitahan dan menyelamatkan umat manusia. Natal adalah kisah kasih, Natal adalah kisah pertolongan, Natal adalah kisah pemulihan, Natal adalah kisah kelepasan. Itulah pesan Natal dan semangat Natal yang harus terus-menerus dihidupi, terus-menerus digaungkan, terus-menerus disebarkan, terus-menerus dibagikan, terutama di dunia yang nampak timpang dewasa ini, yang nampak timpang sekarang ini. Bagi kita semua seharusnya Natal itu bukan sekedar hingar-bingar. Bagi kita semua Natal itu bukan sekedar permintaan-permintaan yang dipenuhi, bukan sekedar kesenangan diri atau ajang pamer mungkin setahun sekali. Natal tidak pernah menjadi mudah seharusnya, sebab langkah pertamanya adalah memundurkan diri, mencukupkan diri, dan menjadikan liang itu sebagai tujuan, menjadikan sesamamu sebagai tujuan. Maka seharusnya Natal itu tidak pernah mudah. Oleh karena itu, bagi kita di Natal ini, mari kita arahkan pandangan kita ini ke sekeliling kita. Mari jangan lagi pakai kacamata kuda, hanya lihat hidup sendiri, hanya lihat jalan sendiri. Sebab tadi kita sudah diperlihatkan bagaimana Natal itu menjadi keberpihakan Allah kepada mereka yang miskin lemah. Bagaimana kemudian menjadi jawaban bagi mereka yang miskin lemah. Itu adalah pesan, itulah yang dibagikan
Karena itu sekali lagi, jangan pakai kacamata kuda dan hanya lihat hidup sendiri. Tetapi mari arahkan pandangan kita ke sekeliling kita. Seharusnya kita merasa terusik kalau kita ini kenyang sendiri. Seharusnya kita ini merasa kurang kalau melihat orang lain juga kurang. Seharusnya kita berani hadir untuk memperlengkapi. Bagi mereka yang terpinggir dalam sunyi, kita harus hadir sebagai saudara yang saling menyapa. Untuk mereka yang tidak bisa merayakan Natal sebab dia berjuang melawan sakit penyakit, mari setidaknya ingat mereka, nama-nama mereka di dalam doa-doa kita. Untuk mereka yang jauh di sana, yang saat ini terasing dalam perantauan, sendiri mereka melewati Natal, tahukah kita bahwa sekedar WA dari kita itu bisa membuatnya tersenyum, itu bisa membuatnya bahagia. Mungkin sekedar telepon singkat dari kita itu menghangatkan hati mereka. Sebab Natal telah menjadi kisah kasih Allah, maka Natal juga menjadi kisah kasih kita. Bagi kita berlaku panggilan yang sama. Mari luaskan pandangan kita, mari luaskan hati kita, mari arahkan kepada liang, sebarkan, bagikan, supaya kita bukan hanya bersuka cita sendiri, tetapi supaya setiap orang bisa bersuka cita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ketika malam hari ini di tengah-tengah kebahagiaan kami, di tengah-tengah sukacita kami diingatkan bahwa ada mereka yang kesepian, bahwa ada mereka yang berkekurangan, bahwa ada mereka yang menderita sakit penyakit, bahwa ada mereka yang masih berjuang bahkan untuk mempertahankan hidup dari sehari ke sehari. Mari Tuhan, Engkau buka hati kami, Engkau perlengkapi kami, Engkau bentuk kami, sehingga kami juga memiliki hati seperti hati-Mu yang membuat Natal ini menjadi kisah kasih. Ajari kami Tuhan untuk terus menyebarkannya, untuk terus membagikannya, sehingga dimanapun kami berada, kami boleh membagi sukacita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Natal adalah kisah kasih yang tanpa syarat. Natal adalah membagikan kabar gembira. Natal memulihkan. Apapun kisah hidup kita, siapa yang menyambut Tuhan lahir dalam hatinya, menemukan kekuatan dan pemulihan hidupnya. Pandanglah terus ke depan. Yakinlah bersama Tuhan kita pasti bisa melangkah maju. Sebab Ia mengingat kita, sebab Ia siap menolong kita. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kabarkanlah ke gunung. Mari kita bertepuk tangan. Bumi
firman Tuhan bagi kami atas kehidupan ini, di mana kami akan menyatakan tentang kisah kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, di sekitar kami Tuhan, orang-orang yang dekat maupun orang-orang yang jauh. Dan biarlah ketika kami kembali nanti, firman Tuhan ini boleh menjadi rema di dalam hati kami, sungguh menjadi pegangan di hidup kami. Kami memohon berkat dari Tuhan. Kiranya kehadiran Tuhan Yesus Kristus menjadi sumber penghiburan dan damai sejahtera untuk saudara-saudari semua. Untuk dunia segera dipulihkan. Baiklah kita bersatu di dalam doa, bersatu di dalam karya, dan kita akan menerima hidup baru. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat Hari Natal dan menyongsong tahun baru. Jemaat Tuhan, mari kita bersalam-salaman dengan kanan kiri kita ucapkan bersama. Merry Christmas.